Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum kami yang terhormat dulu ya Bapak Dewan Juri, terus yang saya hormati Bapak-Bapak sekalian, audiens, teman-teman seperjuangan di Antam. Ya, sebelum kami melanjutkan presentasi, kami akan terlebih dahulu. Jadi dipimpin langsung sama Bapak Arifan. Siapa kita? Pejuang malam. Yang lain tidur, Kita bangun. kalau mata mulai merah, Bukan marah, tapi kurang tidur. siapa yang paling kuat? Pejuang malam. Siapa yang paling tahan? Tanggal gajian. Kalau ngantuk, Cuci muka. kalau menyerah, Kalau ingat tanggal tagihan. salam kam, salam mutu, Excellent. Maluku Utara. Orang juara. Oke, baik. Sebelum itu saya menjelaskan, kami dari SS Pejuang Malam, kami mengambil tema yaitu mengurangi overcut pada penambangan di malam hari dengan pengukuran elevasi area front agar lebih presisi. Dan dengan judulnya optimalisasi pengukuran. Mohon maaf sebelumnya kami belum memperkenalkan ini, tapi nanti di sini sudah ada perkenalan. Jadi saya lanjutkan saja. Dengan judul optimalisasi pengukuran elevasi front aktif pada leveling penambangan untuk kesesuaian training dan grade control akurasi. Dari profil perusahaan sendiri, di mana untuk kantor pusat PT Antam berkedudukan di Jalan TB Simatupang nomor 1 ya, dan untuk kantor BPN Maluku sendiri, kantor BPN Maluku kita tercinta, dia berkedudukan di Jalan Pantai Indah nomor 1. Nah, berikut dari struktur organisasi di mana BPN Maluku Utara sendiri dipimpin langsung dari General Manager yang membawahi dari Pangkal Mining Head, terus membawahi juga ada dua satker ya, di mana main production dan development dan main planning dan survei. Dan kami di sini dibawahi langsung dari main planning dan survei. Nah, saya sendiri ada fasilitator Sugeng Rianto, dan di kanan saya ada Pak Rifan Diajadam sebagai ketua, dan untuk di kiri saya ada Pak Sifat Muhammad sebagai anggota. Selanjutnya untuk presentasi saya serahkan ke Pak Sifat. Jangan ini. Jadi terjadi berkat dan tidak sesuai dari rencana BPN. Grade control selalu merasa kurang percaya diri terhadap material ore karena tidak ada elevasi yang digunakan hanya berdasarkan aplikasi Avenza. Desain rencana BPN terrealisasi lebih besar atau berkat karena hanya berdasarkan visual atau pengamatan, tidak adanya petugas survei penambangan. Berdasarkan permasalahan yang terjadi overcut pada penambangan malam hari atau shift 2 malam dan belum menyempurnakan proses penambangan pada desain sehingga mengakibatkan tidak sesuai rencana realisasi, maka hal tersebut kami dengan judul optimalisasi pengukuran front aktif pada leveling penambangan untuk kesesuaian planning dan grade control akurasi. Jalan pertemuan organisasi. PDCA kegiatan plan kegiatan menentukan aktivitas, mengidentifikasi penyebab, menentukan solusi, merencanakan perbaikan, menerapkan rencana perbaikan, cek, mengevaluasi solusi, action, menetapkan standarisasi. Dari Januari 2026 minggu pertama sampai April 2026 minggu keempat. Selanjutnya mengenai dampak motor. Aspek produk kualitas dampak negatif sering terjadi tidak sesuai rencana pengembangan dan realisasi yang mengakibatkan cost case membengkak dan SR yang semakin tinggi dengan adanya moving material overcut. Cost demi perhitungan biaya berdasarkan BCM dan turase karena overcut akan timbul biaya yang sangat besar dan biaya yang sudah direncanakan akan membengkak. Delivery memperlambat pekerjaan karena harus ada perbaikan dan overcut. Moral target rencana versus plan tidak tercapai dan penilaian SOP tidak memuaskan sehingga mempengaruhi target tahunan. Dari sisi safety, bila overcut di area dinding akan mengakibatkan terlalu tinggi dinding bench yang mempengaruhi iliran geotek. Menentukan saran di tingkat dan aspek PCDSM. Aspek mutu kualitas, potensi masalah terjadinya kesalahan overcut atau overcut yang menyebabkan moving material besar hingga mempengaruhi skala rasio. Sasarannya penambangan sesuai dengan rencana dan realisasi dan tidak overcut pada saat penambangan. Cost impact jika terjadi overcut di mana perbandingan rencana dan realisasi
relokasi. Sasarannya mengurangi cost impact dari penambangan yang overcut. Delivery pekerjaan menjadi lebih lama karena tidak sesuai rencana yang sudah ditentukan oleh plan. Sasarannya rencana dan realisasi lebih akurat dengan nilai 95%. Dari sisi safety, bila terlalu overcut pada dinding akan menyebabkan dinding bench terlalu tinggi atau tegang dan tidak sesuai desain plan. Dari situ pada pengamatan faktor keamanan geotek. Sasarannya rencana dan realisasi tercapai dengan aspek sesuai standar parameter dan faktor keamanan geoteknik. Orang pengawasan kegiatan penambangan harus lebih ekstra karena harus lebih melihat visual dan kurang percaya diri terhadap akurasi di MDPL. Dengan sasaran dengan tim survei khusus walau tercapai, target tercapai dan petugas produksi dan pengawas karena lebih percaya diri terhadap akurasi. Tidak untuk masalah deh. Terdapat permasalahan yang sering terdapatnya permasalahan seringnya penambangan di malam hari yang tidak sesuai dengan rencana planning dan seringnya moving material yang besar sehingga mempengaruhi skala rasio yang sudah ditargetkan. Biasanya rencana plan versus realisasi lebih besar overcut karena hanya berdasarkan visual atau pengamatan. Sama halnya dari teman-teman di kontrol selalu merasa kurang percaya diri terhadap material core karena tidak ada acuan elevasi yang digunakan hanya berdasarkan aplikasi Avanza. Selanjutnya saya serahkan ke Pak. Ya, izin melanjutkan. Berikut analisa sebab akibat dan kemungkinan akar penyebab. Ada 3 faktor di sini: manusia, metode, dan alat. Pertama, penyebab masalah. Petugas produksi dan pengawas material tidak ada arahan yang pasti elevasi front. Akibat terjadi overcut pada saat penambangan yang menyebabkan rencana dan realisasi tidak sesuai dari main planning. Kemudian metode ada 2 di sini, yaitu instruksi kerja atau IK belum tersedia. Akibat belum bisa dikerjakan karena tidak ada instruksi kerja. Kemudian yang kedua dari penyebab masalah, JSA terkait dengan pengukuran di malam hari belum ada. Akibat aktivitas pengukuran elevasi malam belum bisa dipetakan terkait langkah kerja dan safety-nya. Kemudian untuk alat, penyebab masalah hanya menggunakan aplikasi Avanza dan pengamatan material. Akibat sering terjadi miskomunikasi karena hanya menggunakan aplikasi saja. Kemudian yang kedua, operator alat berat tidak ada panduan pada malam hari terkait elevasi. Akibat sering salah overcut dan operator kadang digunakan untuk penambangan per layar. Kemungkinan akar penyebab. Jadi penambangan dilakukan berdasarkan visual dan penggunaan aplikasi. Job pending untuk shift siang ke shift malam tidak semua tersampaikan. Tidak ada petugas survei untuk pengukuran elevasi di malam hari. Kemudian terkadang operator lupa untuk cat sesuai rencana. Nah, berikut diagram Pareto. Dapat disimpulkan bahwa penyebab dasar sering terjadinya overcut pada saat penambangan malam karena tidak adanya juru ukur atau tim survei pengukuran malam untuk elevasi front aktif, sehingga perlu adanya perbaikan. Nah, alternatif solusi di sini ada 2, yaitu tim survei membantu job. Yang pertama, tim survei membantu job pending dari shift siang ke shift malam ke tim pengawas produksi terkait elevasi. Kendala sering tidak tersampaikan ke shift malam karena petugas produksi lebih ke pengaturan operator produksi. Kesimpulan, tidak dilakukan. Keterangan terkadang pengawas lupa karena kegiatan lebih pada saat penambangan berjalan. Kemudian solusi yang kedua, menyiapkan 1 tim dari 2 orang untuk kegiatan pengukuran elevasi pada malam hari. Kendala 1, belum adanya JSA terkait pekerjaan pengukuran malam hari. Kemudian yang kedua, kendala perlu adanya sosialisasi terkait pekerjaan pengukuran malam. Kesimpulan, telah dilakukan. Keterangan, pembuatan JSA sudah dilakukan dan sudah disetujui oleh KPT. Kedua, melakukan sosialisasi terkait pengukuran malam hari pada rapat weekly. Berikut menerapkan rencana perbaikan. Ini melakukan review terhadap pekerjaan survei, identifikasi masalah dan solusi terkait survei, mendengarkan masukan dari anggota dan tim terkait langkah-langkah perbaikan pekerjaan survei pada tanggal 10 Januari 2026 di Warkop. Menentukan solusi yang akan diterapkan, terlaksananya kegiatan pengukuran elevasi front aktif baik shift 1 maupun shift 2 malam. Kemudian pembagian personel menjadi 2 shift malam dan siang, sosialisasi terkait rencana kerja serta adanya shift 2 malam untuk melakukan pengukuran elevasi pada malam hari. Tanggal 10 April 2026 rapat internal mining. Kemudian menerapkan rencana perbaikan. Tujuan utama mengidentifikasi dan mengendalikan potensi bahaya dalam sesuatu pekerjaan sebelum terjadi kecelakaan atau insiden. Menyusun daftar kebutuhan terkait dengan pekerjaan pengukuran malam hari antara lain tower dan senter kepala pada tanggal 21 Oktober 2025 di kantor temuan pakar.
Tim survei dibagi menjadi 3 tim, yang di mana 2 tim melakukan pengukuran di shift 1 dan 1 tim melakukan pengukuran di shift 2 malam. Melakukan progres pengukuran elevasi di shift 2 malam, melihat job pending shift siang untuk melakukan pengukuran elevasi pada malam hari. Minggu pertama Februari 2020 di Sepakal. Berikut ini adalah peta kondisi sebelum dan setelah perbaikan. Dari peta topografi 24 Desember 2025, ini adalah desain dari main planning, di mana ada section A dan section B di situ. Terdapat elevasi rencana dari main plan itu di 101 mdpl. Di section A dan section B sama di 101 mdpl. Kemudian elevasi realisasi di section A 99 mdpl dan elevasi realisasi di section B terdapat 99.70 mdpl. Nah, setelah scoring weekly, perbandingan kondisi sebelum dan setelah perbaikan, nilai overcut dalam modeli terdapat 1639 BCM. Setelah review realisasi minggu ke-4 bulan April, peta topografi 27 April 2026, section A dan section B, elevasi rencana dari main plan itu 119 mdpl. Kemudian realisasi dari section A 120 mdpl dan elevasi realisasi dari section B 119 mdpl. Berikut listing rencana warna biru dan listing warna hijau untuk realisasi. Secara keseluruhan section A dan B dari level elevasi Mafia Utara dan kondisi dinding area lobby point masih aman untuk secara aktual pantauan geotek kondisinya masih aman. Nah, ini review realisasi nilai overcut dalam model BCM terdapat 1908. Dari perhitungan biaya berdasarkan BCM dan tonase sebelum ada perbaikan material overcut 1639 BCM. Setelah perbaikan overcut menjadi 908 BCM sehingga efisiensi 730. 1 BCM dikali density 1,56 sama dengan 1140 watt metric ton. Berdasarkan harga nikel saat ini adalah 1 juta per ton per tahun 2026. Jadi 1140 watt metric ton dikali 1 juta sama dengan 1.140 juta sekian total efisiensi. Nah, ini kondisi pengukuran pengambilan elevasi pada Forum Mafia Utara, pengambilan elevasi malam hari. Nah, ini standarisasi saya GSA yang sudah kami terapkan. Demikian presentasi kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf dan ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.